Bayi yang dilahirkan secara prematur ditemukan dalam sumur di sebuah klinik wilayah Kabat, Banyuwangi. Pelaku pembuangan rupanya seorang siswi SMP yang baru berusia 14 tahun. Dengan hati-hati, tim SAR Banyuwangi memasuki sumur menggunakan alat katrol untuk mengevakuasi jasad bayi mungil. Setelah 2 kali mengisi tabung oksigen, bayi berjenis kelamin laki-laki dapat diangkat dari lubang sumur sedalam 10 meter tersebut Jumat sore. Lokasi sumur ini merupakan tempat praktik dokter umum di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, tempat ibu korban memeriksakan kandungannya. Tak sulit bagi petugas Polresta Banyuwangi untuk mengungkap dan menangkap sang ibu sekaligus pelaku pembuangan bayi prematur berusia 5 bulan dalam kandungan tersebut. Sebab aksinya terekam dalam CCTV klinik. Ia adalah siswi SMP yang baru berusia 14 tahun. Dari hasil pengembangan penyidik, petugas akhirnya membekuk SW, pria berusia 60 tahun, tetangga sang ibu yang rupanya sebagai ayah di luar nikah bagi sang bayi malang. Pria tersebut ditetapkan sebagai tersangka upaya pencabulan anak di bawah umur. Sementara penyidik melakukan restoratif justice bagi sang ibu bayi lantaran masih berusia anak-anak dan jadi korban kekerasan seksual. Ya, tetap kita laksanakan restoratif justice karena masih di bawah umur, di mana juga korban, sehingga kita laksanakan restoratif justice dalam bentuk diversi tersebut. Atas perbuatannya, tersangka pelaku kekerasan seksual dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Nauzubillahi min dzalik, astagfirullahaladzim. Memang ini ibu bayi juga menjadi korban pencabulan sebenarnya Ustadz ya. Dan dia harus menanggung malu dan juga derita yang ia rasakan sendirian gitu sampai harus menguburkan bayinya. Memang ini dilematis ya Ustadz. Di satu sisi memang si ibu bayi ini adalah seorang korban gitu. Tapi di sisi lain ya tindakannya memang di luar nalar manusia gitu. Saya ingin tahu bagaimana kita hendaknya melihat kasus seperti ini Ustadz. Ya, pertama tindakan berawal dari tindakan pemerkosaan ya. Pemerkosaan itu adalah satu tindak kejahatan, sebuah kriminal yang kalau kita lihat dalam KUHP pun ada ancaman pasal pidananya itu ya. Dan di dalam Islam itu pemerkosaan tindak pidananya atau kejahatannya itu berlapis ya. Di situ ada pasal tentang perzinahan, lalu kemudian di situ ada pidana yang disebut dengan hirobah. Hirobah itu adalah mengganggu dan mengancam stabilitas dan ketertiban umum ya. Itu dalam surat Al-Maidah ayat 33, pidana hirobah itu sangat keras ya bagi siapapun yang melakukan. Jadi pemerkosa itu bisa dikenakan hukuman baik sebagai pelaku perzinahan maupun sebagai pelaku pidana hirobah, dalam arti dia mengganggu ketertiban umum, stabilitas umum di tengah masyarakat ya. Nah, bagi si anak itu yang menjadi korban ya, ini kan korban ya dari kekerasan seksual ya. Ini memang apalagi anak di bawah umur ya. Ini harus ada pendekatan tersendiri ya. Bagaimana supaya secara psikologis dia tidak merasa terancam begitu ya. Kemudian tentu peran keluarga di sini sangat besar ya. Dan oleh karena itu sekali lagi terkait dengan tindak pidana pemerkosaan ini memang kita semua mendukung ya agar diberi hukuman yang seberat-beratnya. Dan tentu saja kita tidak bisa membenarkan ya apa yang dilakukan oleh si ibu dari bayi ini ya, meskipun masih berumur di bawah umur ya, dengan membuang anak bayinya itu ya. Sebab di dalam Islam itu bagaimanapun juga manusia itu telah dimuliakan, walaqad karramna bani Adam, dan tidak boleh itu dianiaya apalagi sampai dibunuh ya. Tidak boleh dengan alasan apapun. Sebab nyawa manusia itu sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh menganiayanya atau bahkan membunuhnya. Ya, memang mungkin yang dikhawatirkan oleh korban adalah rasa ketakutan akan mendapat sanksi sosial begitu ya Ustadz ya. Apalagi dia masih kecil gitu, nanti dibilangnya kecil-kecil udah punya anak di luar nikah, terus
kadang tuh yang nggak bisa dikontrol adalah opini atau pendapat dari masyarakat. Yang pastinya udah pasti banyak yang ngomong itu anak haram. Kalau dalam Islam Betul. ada nggak sih Ustadz yang namanya anak haram? Itu tidak bisa menjadi alasan ya untuk kemudian membunuh anak tersebut ya karena takut malu dan lain sebagainya. Tindakan semacam ini dulu oleh Al-Quran dikecam ketika masyarakat Arab jahiliyah itu mengubur hidup-hidup anak perempuan karena menanggung malu kalau yang lahir itu anak perempuan, tidak bisa diajak perang, tidak bisa diandalkan oleh keluarga, sehingga mereka kemudian pilihannya adalah antara mempertahankannya dengan menanggung malu atau menguburnya hidup-hidup. Nah, ini dikecam keras oleh Al-Quran. Jadi tidak boleh ada alasan apapun untuk membenarkan pembunuhan terhadap anak ya. Oke. Ya intinya memang nyawa manusia itu yang tadi Ustaz bilang sungguh dimuliakan ya Ustaz ya, karena memang manusia adalah makhluk yang paling sempurna ciptaan dari Allah. Masya Allah, kita